adik-adik, bangkit berdirinya yuk, bangkit berdiri yuk. Kita nyanyi buat Tuhan, oke? Yuk, come on yuk. Yesus pokok dan kitalah pasti caranya, oke? Come on. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbu. Sekali lagi, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbu. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yeay, asik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbu. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan, pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Oke? Yes, adik-adik. Meskipun umur adik-adik masih kecil, tapi dari sekarang justru kita harus memuji Tuhan ya. Oke? Ayo kita bangkit berdiri. Yes. Ayo adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Yes, katakan sama-sama. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Asik banget loh. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, angkat tanganmu. Puji, yes. Sekali lagi ya, sekali lagi ya.
Adik-adik keren loh. Meskipun kakak lihat ada yang begini-gini, ada yang gini-gini, yang gini-gini, ada yang begini, ada juga yang gini-gini. Gak apa-apa, bagus, bagus. Ya, karena kita itu udah harus memuji Tuhan. Apapun itu gayanya, semuanya kita serahkan ke Tuhan Yesus. Yes. Oke? Yuk, kali ini siapin hati adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan. Tadi kita udah nari-nari buat Tuhan. Ya, sekarang kita mau lipat tangannya. Kita mau menyembah Tuhan. Oke adik-adik. Yuk, sama-sama yuk kita nyanyiin lagu ini yuk. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Amin Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Lipat tanganmu adik-adik. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. selamat pagi Bapa, Selamat pagi Yesus. angkat tanganmu adik-adik. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, Ku bersyukur, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Yuk, yang terakhir kalinya yuk. Nyanyi bersama-sama, angkat tanganmu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, Memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa,
Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi. Terima kasih. Tepuk tangan adik-adik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Yes. Yes. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa buat firman Tuhan yuk. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas hari ini. Tuhan selalu Tuhan selalu memberkati kami. memberkati kami. Tuhan, Tuhan, sebentar lagi sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. kami mau mendengarkan firman-Mu. Memberkati Memberkati kakak yang akan menyampaikan kakak yang akan menyampaikan agar agar kami diberkati. kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyambut firman-Mu. Kami mau menyambut firman-Mu. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Lebih keras lagi. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Halo adik-adik, ya adik-adik ketemu lagi nih sama Kak Mel. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang antusias buat dengerin firman Tuhan? Ya, kakak yakin nih semuanya adik-adik antusias ya untuk dengerin firman Tuhan. Dan sekarang udah gak ada lagi tuh yang adik-adik makan, terus adik-adik masih guling-gulingan atau masih bercanda-bercanda. Nah, adik-adik harus duduk diam dengerin firman Tuhan karena kita mau menghormati hadirat Tuhan. Karena kita sedang beribadah walaupun kita beribadahnya di rumah. Oke ya. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang satu tokoh di Alkitab dan tokohnya ini sangat terkenal. Adik-adik kayaknya juga udah pada tahu deh siapa tokoh ini. Coba ya, kakak kasih clue-nya nih. Adik-adik bisa tebak siapa kira-kira tokoh yang akan kakak bawain ceritanya. Nah, clue-nya ini dia bapak orang percaya. Nah, siapa yang udah bener tebakannya? Wah, kayaknya ada yang masih salah nih. Kakak kasih clue yang kedua ya. Yang kedua, clue-nya bapak ini punya seorang anak yang bernama Ishak. Nah, siapa nih yang benar? Udah pasti udah pada tahu kan siapa tokohnya? Iya benar, tokohnya itu ialah Bapak Abraham. Hari ini kita mau belajar dari kehidupan Bapak Abraham. Adik-adik tahu ya, Bapak Abraham ini punya istri yang bernama Sarah. Dan Bapak Abraham ini dan Sarah istrinya nggak punya anak adik-adik sampai mereka kakek nenek adik-adik. Dan Allah menjanjikan mereka untuk memberikan seorang anak. Dan akhirnya di umur Bapak Abraham yang ke-100, Bapak Abraham ini punya anak adik-adik dan Allah menggenapi janjinya. Wah, Bapak Abraham seneng banget karena Ishak ini memang satu-satunya anaknya adik-adik. Nah, waktu suatu hari Allah datang nih kepada Bapak Abraham. Dia minta untuk Bapak Abraham mengorbankan Ishak anaknya sebagai korban bakaran adik-adik. Wah, pasti Bapak Abraham sedih banget. Bapak Abraham pasti langsung hancur hatinya karena anak satu-satunya mau Tuhan minta adik-adik. Wah, pasti Bapak Abraham sedih sekali. Kira-kira apa yang dilakukan sama Bapak Abraham? Karena Bapak Abraham ini menganggap Ishak kan sebagai yang terkasih adik-adik. Nah, yang dinanti-nantikan. Tapi malah Tuhan minta. Kira-kira apa yang dilakukan sama Bapak Abraham? Keesokan harinya Bapak Abraham membawa Ishak dan juga bujangnya untuk mempersembahkan korban bakaran adik-adik. Nah, adik-adik mereka sudah membawa semua perlengkapan untuk mempersembahkan persembahan. Tapi korban bakarannya nggak dibawa. Korban bakarannya mereka nggak tahu kalau ternyata Ishak yang mau dikorbankan adik-adik. Mereka jalan untuk ke Gunung Moria. Nah, setelah sampai adik-adik
bujangnya ini disuruh tunggu dulu nih. Jadi cuman Bapak Abraham dan Ishak yang pergi ke tempat untuk mempersembahkan korban bakaran. Nah, setelah di situ Ishak nanya adik-adik sama Bapak Abraham, "Bapak, kita kan sudah mempersiapkan semuanya, tapi mana korban bakarannya?" Wah, hatinya Bapak Abraham pasti sedih sekali adik-adik kalau bilang Ishak jadi korban bakarannya. Tapi Bapak Abraham ini bilangnya kalau Allah yang akan menyediakan korban bakarannya. Nah, adik-adik, waktu Abraham sudah mau mempersembahkan Ishak, tangannya sudah diikat, dan Ishak juga nggak berontak adik-adik, dia juga taat sama Bapak Abraham. Lalu tiba-tiba malaikat Tuhan datang, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Nah, adik-adik, Bapak Abraham sangat senang pasti adik-adik karena Allah menyediakan domba untuk korban bakarannya. Nah, adik-adik, ternyata ya adik-adik ya, Bapak Abraham ini memang orang yang taat adik-adik, orang yang penuh iman adik-adik. Nah, karena imannya, karena kepercayaannya kepada Allah, Allah mengingatkan kembali janjinya bahwa Bapak Abraham ini akan menjadi bapak orang percaya adik-adik, bapak yang mempunyai banyak keturunan. Keturunannya seperti pasir di pantai, juga seperti bintang yang di langit adik-adik. Dan melalui Bapak Abraham ini semua bangsa akan diberkati adik-adik. Wah, kita hari ini belajar nih adik-adik lewat kehidupannya Bapak Abraham. Kenapa sih Bapak Abraham mau taat sama Allah? Kenapa sih? Kan bisa aja kalau misalnya Bapak Abraham, aduh Allah jangan dong, ini kan anak satu-satunya, ini kan anak yang udah saya tunggu-tunggu gitu. Tapi Bapak Abraham nggak ngomong kayak gitu. Bapak Abraham tetap taat sama Allah. Kenapa? Coba adik-adik tebak. Kenapa Bapak Abraham bisa taat kepada Allah? Ya, karena Bapak Abraham ini sayang sama Allah. Nah, kita juga mau ya sebagai anak-anaknya Allah, kita juga mau sayang sama Tuhan. Karena juga ada lagunya nih, sayang Tuhan. Adik-adik udah denger kan? Nah, kita mau sayang sama Tuhan dan kita mau taat sama Tuhan. Kalau kita sayang, pasti kita taat. Gimana sih kita bisa taat sama Tuhan? Gimana sih kita bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Nah, adik-adik harus baca Alkitab. Adik-adik harus merenungkan Alkitab, karena dengan membaca dan merenungkannya kita tahu apa yang mau Tuhan kita lakukan untuk kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Contohnya nih, adik-adik kan di rumah aja, adik-adik pasti tahu kan kalau firman Tuhan bilang kalau Allah tuh seneng kalau misalnya adik-adik saling mengasihi, adik-adik terus menghormati orang tua. Nah, adik-adik bisa nih lakuin di rumah. Adik-adik bisa taat sama orang tua, mengasihi saudara, nggak berantem-berantem, nggak perebutan mainan. Adik-adik bisa sharing mainan, bisa sharing makanan ke saudara-saudara adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, kita hari ini mau belajar, kita mau sayang sama Tuhan, kita mau taat sama Tuhan, dan kita juga mau mengutamakan Tuhan. Kita mau mengutamakan Tuhan di atas segalanya adik-adik. Ya, adik-adik, kita hari ini belajar dari hidupnya Bapak Abraham. Kenapa Bapak Abraham bisa taat? Karena Bapak Abraham ini sayang sama Tuhan, dan kita juga mau seperti Bapak Abraham. Kita mau sayang sama Tuhan, kita mau menjadi anak yang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke adik-adik, semuanya kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar dari Bapak Abraham untuk kami mau taat dan kami mau sayang sama Tuhan, dan biar lewat perbuatan kami boleh mencerminkan bahwa kami benar-benar sayang sama Tuhan. Berkati kehidupan kami, dan Tuhan, ini hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, tadi kan kita udah dengerin firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mau craft nih. Nah, kita mau bikin domba. Adik-adik siapin alat dan bahannya ya. Bahannya kertas, terus kertas putih udah digunting kecil-kecil ya adik-adik ya, kayak gini ya. Terus adik-adik butuh spidol, juga lem, sama kertas yang warna hitam buat kepala dombanya. Nah, sekarang kita mau bikin dulu ya, kita gambar dombanya. Kita bikin kayak mau buat awan nih adik-adik nih, kayak gini. Kita mau bikin badan dombanya.
Nah, setelah bikin gambar dombanya, adik-adik bisa gambar kakinya nih. Kakinya ada 4. Nah, kita sudah gambar kakinya. Habis gambar kaki, kita mau tempel kepala dombanya. Adik-adik bikin kepala dombanya seperti ini ya. Pakai kertas warna hitam. Adik-adik bisa lem kepala dombanya, lalu ditempel. Nah, setelah itu kita mau bikin bulunya nih adik-adik nih. Adik-adik bisa lem dulu badannya. Setelah itu adik-adik tempel kertas putih yang tadi adik-adik sudah gunting kecil-kecil. Adik-adik bisa tekuk bagi 2. Kayak gini ya, ditekuk jadi 2. Nah, ini untuk bulunya nih adik-adik. Jadi adik-adik tinggal tempel aja nih yang adik-adik udah gunting-gunting. Nah, ini jadi bulu dombanya. Jadi kita hari ini mau bikin domba adik-adik. Nah, adik-adik bisa tempelin semuanya nih biar sampai penuh nih. Tuh, semuanya ditempelin sampai badan dombanya penuh dengan bulu. Nah, adik-adik ditempelin semuanya ya. Ya, ini ditempelin. Adik-adik guntingnya kecil-kecil ya untuk bulu dombanya. Setelah itu selesai. Nah, udah deh jadi nih prakaryanya. Ya adik-adik, sekian dulu nih ibadah kita hari ini. Adik-adik jangan lupa ya untuk ibadah lagi minggu depan. Jangan lupa adik-adik ajak nih teman adik-adik. Misalnya adik-adik bisa telepon mereka untuk mereka ikut ibadah juga di rumah masing-masing. Oke ya, happy Sunday, God bless you, bye-bye.